Shalom warga kerajaan, Kristus telah menang atas segala dosa dan menjadi raja atas hidup kita. Sadari anugerahnya yang tak terbatas dan alami hidup yang berkemenangan setiap harinya dalam program Crest of Victory 20 Minutes Daily Devotion and Worship Session. Lewat program ini, kami ajak saudara untuk bersama-sama membangun kembali mezbah yang harum di hadapannya. So, siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Kami percaya, melalui program ini hidup Anda akan mengalami pemulihan dan perubahan untuk nama Tuhan dimuliakan. Warga kerajaan, selamat menikmati hadiratnya dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku.
besar melimpah bagiku. Oh, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan tercurah bagi kami. Anugerah-Mu besar ya Tuhan melimpah bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom warga kerajaan yang ada di rumah. Hari ini kita akan menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya. Marilah kita di tengah-tengah satu situasi yang banyak teror masuk di dalam setiap kehidupan manusia. Kita sebagai warga negara kerajaan tetap menyatakan kebenaran Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengar, kita bersama-sama kita berdoa. Bapa, biarlah kasih kuasa-Mu bekerja buat kami semua, dan kebenaran-Mu melalui firman-Mu Tuhan juga mengurapi setiap kami semua, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami kerjakan dalam hari-hari kami hanya mau melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan daripada kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh hidup benar di tengah-tengah satu kondisi, situasi yang banyak menjadikan ketakutan manusia. Kami percaya Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan buat kami, tapi Tuhan memberikan kebenaran-Mu, sukacita-Mu, dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca melihat dari kitab Roma 14 ayat 17 yang berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Hari-hari ini masyarakat kita di Indonesia sedang dikejar-kejar oleh ketakutan, oleh satu nama yang luar biasa dikumandangkan di seluruh bumi, yaitu corona. Tetapi firman Tuhan katakan, bukan hanya corona yang menakutkan itu, tetapi efek atau imbas daripada hal ini ke depan, yaitu sulitnya mata pencarian, turunnya penghasilan manusia, sehingga akhirnya manusia akan mengalami sebuah ketakutan yang berantai terus menerus. Tapi firman Tuhan dari Roma tadi dikatakan,
kita yang hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukanlah masalah makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu saya teringat akan satu kisah, saya tidak akan bacakan, nanti para pemirsa, Bapak Ibu di rumah bisa baca di Kejadian 26 tentang bagaimana Ishak di tengah-tengah satu situasi masa-masa sulit, dia melakukan kebenaran Tuhan. Sehingga akhirnya dia bisa mengalami sebuah masa di mana kelimpahan datang di dalam kehidupannya. Yang pertama, saya temukan di situ di dalam Kejadian 26 ayat yang kedua, dikatakan Tuhan berbicara. Ketika timbul masa-masa kelaparan, Tuhan berbicara, menampakkan diri kepada Ishak. Dan dia berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa berbicara di tengah-tengah kondisi manusia yang sedang mengalami satu situasi, ketakutan, satu situasi tidak adanya pengharapan. Saya yakin karena Ishak punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan orang-orang yang karib dengannya, maka semua apa yang ada di dalam hati Tuhan akan diberitahukannya. Karena itu mari kita sebagai umat kerajaan, kita kesempatan-kesempatan ini membawa hubungan lebih karib dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini. Ya, jangan pergi ke Mesir. Mesir adalah gambaran satu sistem dunia. Karena itu di kondisi-kondisi seperti ini banyak tawaran-tawaran yang kadang-kadang konyol. Manusia suruh minum ini, suruh minum itu, bahkan akhirnya malah fatal. Ya, karena itu mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ikuti aturan-aturan yang pemerintah lakukan. Ikuti aturan-aturan yang dokter katakan. Menjaga kesehatan dengan normal. Bukan dengan cara-cara yang minuman yang katanya beralkohol, menghindari virus. Akhirnya ususnya tidak bisa menahan itu semua. Makin fatal di dalam kehidupannya. Jangan pergi ke Mesir, jangan pergi dan diam di negeri itu. Karena kita adalah milik kerajaannya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh di situ ada kemerdekaan. Jadi mari kita mengalami kemerdekaan sejati dari Tuhan, tidak takut kepada peristiwa-peristiwa yang sedang mengejala di seputar kita. Tapi kita tetap memiliki roh damai sejahtera dalam kehidupan kita dengan melakukan kebenaran. Lalu di ayat yang kedua bagian B dikatakan, ayat 2 bagian B dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita menunggu kairosnya. Diamlah di negeri ini karena Tuhan akan memberitahukan kepadamu, dikatakan. Ya, Tuhan akan memberitahukan kepadamu dari Kejadian 26 tadi. Diamlah di negeri ini, aku akan mengatakannya kepadamu. Tidak gampang untuk tidak berpindah-pindah. Ya, tidak gampang disuruh kita aja yang disuruh tinggal di rumah, masih begitu banyak kita lihat orang-orang yang tidak memahami itu. Karena itu untuk diam seperti yang Tuhan inginkan diperlukan kesabaran, karena itu menunggu janjinya Tuhan. Diperlukan ketaatan, diperlukan percaya, dan diperlukan kepekaan. Dan saya yakin kepekaan itu dapat kita dapatkan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mari diam, menanti-nantikan Tuhan di tengah-tengah satu situasi seperti ini. Dan juga dikatakan di situ, marilah tinggal sebagai orang asing. Kita harus terpisah dari dunia ini. Karena itu Tuhan katakan kuduskanlah dirimu. Terpisah dari segala sesuatu termasuk daripada virus-virus, penyakit-penyakit apapun kita harus menjaga kehigienisan kehidupan kita. Dan yang terakhir Tuhan katakan di tengah-tengah situasi itu kebenaran apa yang Tuhan inginkan gereja lakukan. Ishak dikatakan mulai menabur benih, dia melakukan kebenaran di ayat 12, 13 kalau kita lihat, mari kita lihat Kejadian 26 ayat 12. Ya. Kejadian 26 ayat 12 dikatakan di situ, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya percaya kalau ini dihubungkan dengan kesehatan kita, maka ketika kita membagikan berkat ini maka kita akan dibuat Tuhan menjadi
sehat, sangat sehat dan bertambah sehat. Tapi kita perhatikan hari-hari ini banyak orang egois. Ya, semua diminta dimilikinya sendiri. Masker dikumpulkan sendiri, orang lain gak kebagian. Loh, kalau orang lain sakit semua, mereka hidup sendiri, yang lain mati semua, ya gak berguna. Karena itu mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan ini. Saya akhiri Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segalanya itu di dalam keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati pesan firman ini buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, meteraikan firman-Mu ini di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarnya, kami boleh mendapatkan satu kekuatan di dalam Engkau. Bahwa kami hidup bukan hanya karena makanan dan minuman, bukan hanya karena hal-hal yang jasmani. Tapi kami mau hidup karena kami melihat hal-hal yang rohani. Karena ketika berkat rohani itu datang kepada kami, maka berkat jasmani akan mengikutinya. Kiranya semua pemirsa yang ada di rumah keberkatan dengan kebenaran firman-Mu. Dan semua daripada kami mendapatkan satu roh sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.